Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah kenapa pendidikan agama penting untuk apa, Bu? Ibu-ibu nggak tahu judulnya? Apa? Oh itu ya, bukan kenapa pendidikan agama penting untuk anak, bukan? Pentingnya orang tua menanamkan akidah kepada keluarga, itu loh Bu, pentingnya itu loh Bu. Maka yang pertama, kenapa pentingnya, apa pentingnya menanamkan akidah untuk keluarga? Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka telah dikenal oleh masyarakat bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini sudah masyhur tafsiran ini, bahwasanya menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka bukan seperti kita menyelamatkan diri dan keluarga dari api dunia. Karena kalau hanya menyelamatkan diri dan anak-anak kita dari mara bahaya dunia, itu sudah insting manusia, semua orang tahu itu. Kalau ada bahaya, ada anak kita misalnya lengah, maka yang kita lakukan apa? Kita akan segera sadarkan dia, kita akan tarik dia. Na'udzubillah min dzalik, misalnya ada di sebuah tempat kebakaran misalnya, kemudian orang tuanya melihat anaknya sedang tidur, dia pasti akan bangunkan anaknya atau dia gendong itu anak untuk menyelamatkan diri dari api tersebut. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sekarang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah anfusakum, dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Keluargamu itu berarti istri dan anak-anakmu. Nanti masuk juga orang tua kita, saudara-saudara kita. Naro, api. Api yang dimaksud, kata Allah, maksud yang Allah, api akhirat, bukan api dunia. Maka tafsirannya adalah, kata Ali bin Abi Thalib, allimuhum wa addibuhum. Bagaimana menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka? Caranya adalah dengan mengajarkan kepada mereka ilmu agama. Nggak ada lagi, Bu. Nggak ada lagi cara. Nggak bisa hanya sekedar kita besarkan anak kita, kita kasih makan, kita kasih pendidikan dunia misalnya. Seperti kebanyakan manusia sekarang, itu sudah insting mereka ya. Kalau punya anak, ya pasti akan dibesarkan, dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Kalau hanya standar seperti itu saja, kalau standar kita membesarkan anak hanya begitu aja, Bu, nggak bisa.
menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka, apa Bu? Nggak bisa. Maka maksudnya adalah alimuhum, harus ajarkan kepada diri kita, nomor satu kita dulu, ilmu agama. Wa adibuhum, dan ajarkan kepada diri kita adab-adab agama. Ajarkan ilmu, belajar ilmu agama. Ilmu agama ini apa? Berkaitan tentang apa sih ilmu agama Islam ini? Tiga hal Bu. Kalau bicara tentang ilmu agama, maka yang dimaksud adalah berapa? 3 hal. Yang pertama, ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Inilah yang dinamakan dengan akidah. Bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Apa saja hak-haknya Allah, apa Bu? Kita punya anak kita punya hak nggak sama kita? Apa anak kita biarin aja, nggak kita kasih makan, nggak kita cariin nafkah? Nggak benar kan? Istri juga sama. Saya sebagai suami, saya punya kewajiban untuk suami saya, untuk istri saya. Istri juga sama, punya kewajiban yang harus dia kerjakan untuk memenuhi hak-hak saya. Kan gitu Bu? Maka ibu harus tahu, Allah juga punya. Bagaimana bisa kita menjalankan kewajiban kita untuk memenuhi hak orang-orang di sekitar kita, tapi Allah nggak kita kerjain haknya? Kira-kira orang yang seperti ini, orang yang gimana Bu, kira-kira Bu? Apa orang yang, ya kalau bahasa Al-Quran ya, dia orang yang ghafil, orang yang lalai. Bisa juga dibilang orang yang jahil, orang yang bodoh. Masa semuanya kita tunaikan haknya? Bahkan tetangga, kadang-kadang orang yang lewat aja kita nggak kenal, kita tunaikan haknya. Orang lewat paling nggak kita ganggu dia. Tetangga kita minta tolong, ya kita tunaikan haknya. Dia sebagai tetangga, kita tolongin dia. Anak kita ya kita kasih makan, istri kita kasih nafkah, suami kita kasih penghormatan, kita layani di rumah. Allah subhanahu wa ta'ala kita nggak layani, kita nggak jalankan hak-haknya. Kemudian orang yang seperti itu ingin menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka, mungkin nggak bisa. Maka ilmu yang pertama tadi sudah kita bahas ya, menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka, caranya apa? Harus alimuhum, ajarkan ilmu, harus punya ilmu dulu. Ilmu apa? Ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah. Apa saja hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita tunaikan. Apa tadi ibu bilang apa? Sholat, itu salah satunya. Itu yang kedua Bu. Yang pertama, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu haknya Allah yang paling besar, yang disebut dengan apa? Rukun Islam yang pertama yaitu apa Bu? Syahadatain itu Bu. Membaca apa? Syahadatain. Syahadatain yang pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu ilmu yang paling pertama itu. Itu menunaikan haknya Allah yang nomor satu. Kalau itunya nggak dikerjakan, kemudian kita sudah mengerjakan yang berikut-berikutnya, nggak diterima sama Allah. Jadi yang pertama harus mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengenal siapa Allah. Allah itu Rabb yang telah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita. Kita sampai sekarang bisa punya badan yang kuat, sehat, dikasih kesadaran untuk bisa datang di kajian ini. Ibu-ibu mau datang pagi-pagi, padahal mungkin harusnya belanja dan seterusnya. Saya juga alhamdulillah sama Allah dikasih kekuatan untuk bisa datang ke sini. Ini semuanya jasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sering loh mengungkit jasanya dalam Al-Quran Bu. Allah juga mau dong dikenal jasanya dong. Kita ngasih makan anak kita sering juga ngungkit-ngungkit ke dia. Awas loh, misalnya abah sama mama udah nyekolahin kamu, tolong kamu jadi anak yang berbakti. Kan begitu kan Bu? Allah juga sama. Allah juga sering ngungkit jasanya ke kita. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Kenapa ya Allah kok aku harus nyembah engkau ya Allah? Alladzi khalaqakum, karena dia yang telah menciptakan kalian. Aku sudah nyiptain kamu, kata Allah. Walladzina min qablikum, dan aku telah menciptakan orang sebelum kamu, yaitu siapa? Orang tuamu. Orang tuamu juga aku yang nyiptain, kata Allah. Barangkali ada orang yang bilang, yang nyiptain aku kan bapak sama ibuku. Enggak. Kata Allah, walladzina min qablikum, aku juga yang menciptakan orang tuamu, kata Allah.
La'allakum tattaqun, supaya kamu mau bertakwa kepadaku, supaya kamu mau menjadi hambaku, kata Allah. Sama kayak ibu kalau ngomong ke anak-anak, ibu awas loh, mama udah beliin kamu apa yang kamu mau, sekarang kamu harus jadi anak yang nurut. Kita kan gitu sama anak-anak kita kan. Allah juga sama ke kita, Bu. La'allakum tattaqun, supaya kamu mau jadi orang yang bertakwa, supaya kamu mau takut sama aku, bertakwa menjalankan perintahku. Kemudian sama Allah ditambah lagi, ditunjukkan lagi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dan dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini nyaman untuk ditinggali. Ibu-ibu betah nggak tinggal di dunia ini? Betah, Bu? Nggak betah? Mau mati aja? Karena nggak ada cara lain untuk keluar dari bumi ini, gimana kecuali dengan mati atau gimana? Mau naik Apollo? Nggak bisa, nggak bisa, Bu. Allah mengatakan wal arda. Apa kata Allah? Khalaqaha lil anam. Dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan apa, Bu? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam, kata Allah. Wal arda, bumi ini Allah jadikan sebagai tempat tinggal kalian yang nyaman. Allah ngungkit ini. Apalagi dalam surat Ar-Rahman ini, setiap Allah mengungkit jasanya, langsung Allah tagih kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmatku yang kamu dustakan? Kita udah ngasih anak kita misalnya, kamu udah mama beliin ini, beliin itu, beliin ini, ayo kamu lupa sama kemarin kita habis jalan-jalan. Kita sering nggak gitu ke anak-anak kita? Ini Allah dalam surat Ar-Rahman berkali-kali mengungkit itu. Allah ngungkit. Kemudian kamu kenal nggak sama Allah? Kata Allah. Kamu belajar nggak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Apa saja hak-haknya Allah yang harus ditunaikan? Maka Allah mengatakan, Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini tempat yang nyaman. Bahasanya Allah apa, Bu? Menjadikan untuk kalian bumi ini seperti firash. Firash itu kasur. Kasur. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, dan dia telah menjadikan untukmu langit sebagai bangunan yang kokoh sehingga enggak gampang ambruk. Pernah lihat langit ambruk? Enggak ada. Allah yang jaga itu semuanya. Arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'a, dan Allah menurunkan dari langit apa? Air hujan. Wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Kemudian Allah mengeluarkan dengan air tersebut buah-buahan, tanaman-tanaman untuk kita semuanya. Maka perintahnya Allah apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan pernah engkau menjadikan sekutu bagi Allah. Jangan pernah engkau menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan kamu tahu. Sedangkan kamu tahu apa? Sedangkan kamu tahu Allah itu enggak ada tandingannya. Sedangkan kamu tahu yang menciptakan tadi semuanya itu Allah sendirian. Maka jangan pernah menjadikan sekutu bagi Allah. Jangan pernah menjadikan tandingan bagi Allah, karena Allah nggak ada tandingannya. Menciptakan langit bumi juga sendirian Allah. Ngasih kita rezeki juga sendirian. Maka ini cara kita yang pertama untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah. Semua yang berbentuk ibadah hanya boleh kita tujukan kepada Allah. Menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, menjauhi yang namanya sihir, perdukunan, mendatangi objek-objek sebagai tempat meminta kepada selain Allah. Biasanya orang-orang suka kemana tuh? Ke ziarah misalnya, ke kuburan-kuburan, atau bahkan ke tempat-tempat angker, minta nomor, bertapa, dan seterusnya. Itu perbuatan orang zaman sekarang. Datang ke dukun-dukun, bahkan datang ke yang katanya orang pinter. Zaman sekarang dukun udah nggak serem-serem, Bu.
namanya orang pinter, bahkan mungkin namanya kiai, ustadz, habib dan seterusnya. Ya, pakaiannya bagus, putih. Ya, setiap orang yang mau sukses datang ke dia, minta doa dan seterusnya. Ini yang kata Allah, fala taj'alu lillahi andada, kata Allah. Jangan pernah engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan kamu tahu bahwasanya Allah itu nggak ada tandingannya. Sedangkan kamu tahu nggak ada yang menyembuhkan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim, kalau aku sakit siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi aghna wa aqna, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang aghna, yang memberikan kekayaan, wa aqna, dan mencukupkan hamba-hambanya. Tapi sekarang lihat, banyak orang-orang yang datang kepada selain Allah, bahkan anak-anak kecil yang suka nonton TV, rusak sudah akidahnya. Belajar dari TV, ya, apa-apa misalnya minta kepada apa mungkin Doraemon dan lain sebagainya. Ya, bahkan mungkin diajarkan kesyirikan di game-game itu ya, mendatangi berhala, kemudian disembah itu berhalanya, nanti dia dapat bonus dan lain sebagainya. Itu disusupkan itu ke game, ke film dan seterusnya. Maka kewajiban kita untuk mengajarkan kepada anak kita hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kalau mintanya sama siapa? Ajarkan itu, Bu. Ajarkan kepada anak-anak kita agar kalau dia takut, berlindungnya kepada siapa? Berlindung kepada Allah. Orang-orang jahiliyah itu kalau lewat sebuah tempat yang angker, ya zaman dulu itu kalau tempat yang angker, kalau di Indonesia kan apa misalnya banyak pohon-pohonan ya, dianggap tempat yang angker, dianggap. Kalau di Arab sana itu lembah namanya. Lembah itu tempat dataran rendah di antara dua gunung. Ini bukit, kemudian di tengahnya itu. Itu memang biasanya binatang-binatang apa namanya? Buas tinggalnya di situ, setan-setan di situ. Orang-orang jahiliyah kalau melewati tempat seperti ini, maka mereka mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi. Aku berlindung kepada penunggu tempat ini. Min sufaha'i qaumi, supaya aku jangan diganggu. Ini mungkin banyak anak-anak kita dapat ilmu-ilmu seperti ini, Bu. Entah mungkin dari lingkungannya atau mungkin dari film-film yang dia tonton. Maka perlu kita sampaikan bagaimana sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau engkau melewati sebuah tempat, singgah di sebuah tempat yang asing, maka bacalah doa. A'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. 3 kali, ajarkan itu ke anak-anak kita. Maka Rasulullah mengatakan siapapun yang membaca itu 3 kali, la yadurruhu syai'un, tidak akan ada yang bisa mengganggunya hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Ajarkan itu, Bu. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada anak kecil, keponakannya atau sepupunya yang bernama Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah. Umurnya jauh, Bu. Umurnya sama Rasulullah jauh. Pernah suatu saat Rasulullah menunggang kendaraan, ya, keledai atau onta, kemudian diboncengkanlah si Ibnu Abbas ini, yang ketika itu umurnya belum 10 tahun. Maka Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas perkara-perkara akidah, bagaimana memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala, diajarkan ke Ibnu Abbas itu. Rasulullah nggak berpikir, oh ini anak masih kecil. Mungkin apa kalau bahasa Jawa tuh dikudang aja ya. Dikudang itu apa? Dinyanyiin yang balonku ada 5 bintang kecil biar dia nggak sedih. Enggak, Rasulullah nggak berpikir ke situ. Tapi Rasulullah langsung apa? Menggunakan kesempatan itu untuk mengisi akidah kepada Ibnu Abbas ini. Kata Rasulullah, ya gulam, dipanggilnya aja ya gulam. Ya gulam itu tong kalau orang sini begitu, Bu. Dek sini, Dek. Ya gulam, ini u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, Dek, aku mau ngajarin kamu beberapa ilmu. Dengerin ya, kata Rasulullah. Apa yang Rasulullah ajarkan pertama? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Maksudnya apa, Bu? Menjaga Allah, Bu? Menjaga aturannya Allah.
Menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Dijaga itu aturannya Allah, perintahnya Allah kerjakan. Ada larangan Allah, stop, jangan diterjang. Ilmu agamanya Allah pelajari, kerjakan. Itu maksudnya ihfazillah. Yahfazka, maka Allah pasti akan menjagamu. Dan penjagaan Allah kepada kita, kepada hambanya, itu sejauh mana kita menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, Bu. Semakin seorang hamba itu menjaga aturannya Allah, semakin Allah pasti akan jaga dia. Kalau yang namanya takdir buruk, Bu, itu semua orang pasti dapat. Muslim atau kafir, selama dia tinggal di dunia, hidup di dunia ini, pasti yang namanya baik buruk pasti dia dapat. Kadang dia dapat rezeki, kadang dapat musibah, semuanya. Mau kafir, mau muslim, mau laki perempuan sama aja. Maka para ulama mengatakan, orang yang menjaga hak-haknya Allah, maka dia tidak akan mendapatkan keburukan kecuali yang Allah takdirkan untuk dia. Selain itu dia nggak dapat keburukan yang lain. Berbeda dengan orang yang nggak menjaga hak-haknya Allah. Dia terjang semua maksiat, sehingga kemaksiatan ini menghasilkan apa? Menghasilkan keburukan, mendatangkan kesialan maksiat itu. Bahkan membuat rezeki itu seret, sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadisnya. Maka orang yang berbuat dosa, dia akan dapat keburukan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Karena setiap dosa yang dia kerjakan itu juga akan apa? Menjadi hukuman-hukuman buat dia. Berbeda dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan hak-haknya Allah, maka dia tidak akan mendapatkan keburukan kecuali yang memang Allah takdirkan untuk dia. Itu pun sebagai bentuk Allah mengangkat derajatnya, sebagai bentuk cintanya Allah kepada orang tersebut. Maka tidak akan kembali kepada orang tersebut kecuali kebaikan, musibah itu. Orang-orang yang menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Bahkan kata para ulama, seorang hamba yang sangat menjaga aturan-aturannya Allah, maka Allah akan jaga dia hatta dia sudah mati. Allah akan jaga badannya. Allah tidak akan izinkan badannya untuk dimakan oleh bumi, enggak diizinkan sama Allah. Dibikin kekal jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu jasadnya kekal, Bu, nggak dimakan sama binatang. Maka orang-orang yang menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga dia. Bahkan Allah akan jaga anak keturunannya. Allah jaga. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, ya, yang Allah mengatakan apa? Wa kana abuhuma salihah. Nabi Khidir dan Nabi Musa melewati sebuah desa yang ada rumah di situ, rumahnya reot. Rumahnya sudah mau ambruk. Maka oleh Nabi Khidir dibangun rumah itu. Kata Nabi Musa, "Kenapa kau bangun? Ini kan penduduknya pelit nih desa nih. Ngapain ente bangun rumah itu? Biarin aja udah." Kata Nabi Khidir, "Enggak. Ini rumah ya dulunya punya orang soleh. Karena abuhuma salihah. Ini rumah punya anak yatim yang tinggal di kota ini, yang dulu bapaknya orang soleh," kata Nabi Khidir. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli tafsir mengatakan bapak yang dimaksud itu bukan bapaknya langsung, tapi bapaknya yang ketiga atau keempat. Jadi kakeknya atau buyutnya yang soleh, tapi anaknya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala sampai ke cucunya, sampai ke buyutnya. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Jadi kalau ditanya, ya, apa pentingnya menanamkan akidah? Sangat penting, Bu. Penting sekali. Karena itu syarat Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan anak-anak kita di dunia dan di akhirat. Di kuburnya dijaga sama Allah, setelah wafat anak keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika dibangkitkan oleh Allah di alam akhirat, ketika dibangkitkan di akhirat, maka orang-orang yang beriman ini Allah akan berikan dia ketenangan. Padahal hari itu hari ketakutan yang luar biasa. Ketika dibangkitkan manusia itu hari yang sangat mencekam, ibu-ibu. Semua orang takut. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Yaumal Faza'il Akbar. Sama Allah dijuluki hari kiamat itu apa? Hari ketakutan yang sangat dahsyat. Semua orang ketakutan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya orang yang matinya syahid di jalan Allah,
Kata Rasulullah apa? Wa ya'manul faza'ul akbar. Dia dijaga di hari ketakutan yang besar tadi itu. Karena dia menjaga hak-haknya Allah. Dia memperjuangkan agamanya Allah. Dia berperang di jalan Allah untuk mengangkat kalimat Allah. Sehingga dia mati syahid di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jaga dia sampai di hari kiamat nanti. Hari kebangkitan, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah, semua orang ketakutan kecuali dia. Kecuali orang-orang yang menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah katakan kepada Ibnu Abbas, "Ihfazillaha tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntunmu ke jalan yang lurus. Orang yang menjaga hak-haknya Allah, Bu, menunaikan haknya Allah itu di antaranya tadi itu ya, tauhid itu yang paling nomor satu ya. Kemudian ya berikutnya ya, setelah menjalankan tauhid kepada Allah, ya berikutnya apa? Mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk menjalankan hak-haknya Allah. Ya, karena syahadatain kan ada dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang berikutnya salat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Maka orang yang senantiasa menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terus memberikan dia hidayah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Al-fahsya, ibu-ibu tahu nggak al-fahsya apa? Al-fahsya ya, perbuatan keji itu apa? Tahu nggak perbuatan keji itu apa, Bu? Fahsya, fahisyah, fawahish, apa, Bu? Ada yang tahu? Fahsya tadi ada yang tahu, ibu-ibu? Bukan. Al-fahsya itu perbuatan dosa yang menjijikkan. Contoh, zina. Contoh lagi yang remarak sekarang, LGBT. Ya. Zaman sekarang kita khawatir. Hatta nyekolahkan anak dimanapun. Di pesantren kita khawatir sama LGBT. Di luar apalagi kita khawatir sama LGBT. Anak latihan nge-gym nih. Padahal gym itu sarangnya LGBT itu. Sampai bingung, Bu, zaman sekarang mau kemana nih? Nah, maka Allah mengatakan apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Al-fahsya itu perbuatan dosa yang menjijikkan. Ada anak misalnya, orang misalnya zina dengan saudaranya, zina dengan orang tuanya, orang tua menzinai anaknya dan seterusnya. Itu pasti karena dia tidak menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Pasti akidahnya kacau balau, Bu, nggak punya akidah dia. Dia nggak tahu tauhid, nggak pernah belajar tentang surga dan neraka. Itu akidah. Itu urusan akidah. Mengatur bagaimana seorang hamba harus menata hatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi, ini urusan akidah ini. Allah ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Dia menganggap Rasulullah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi dia sama Rasulullah enggak berlebihan muji-muji seperti orang-orang Nasara yang memuji Nabi Isa. Orang-orang Nasara, nabinya Nabi Isa disanjung-sanjung sampai diangkat ke derajat Tuhan. Kita enggak. Kita menganggap Nabi Muhammad siapa? Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah Nabi Muhammad. Tapi bukan hamba yang biasa. Sehingga enggak boleh kita bermuamalah sama Nabi Muhammad sama seperti muamalah kita sama manusia yang lain. Nggak boleh kita anggap Nabi Muhammad sama kayak orang-orang yang lain. Nggak. Dia juga Rasulullah. Jadi kata Allah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, harus dua ini. Wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, dan dia juga bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sama, Nabi Isa juga sama. Nabi-nabi yang lain juga sama. Semuanya hamba Allah, tapi pilihan Allah. Hamba pilihan. Hamba yang diangkat menjadi Rasul. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Allah menciptakan Nabi Isa
dengan kalimatnya, dengan kalimat kun wa ruhum minh, dan Allah meniupkan roh kepada perutnya Maryam. Jadi Nabi Isa itu sama Allah diciptakan ya di dalam perutnya Maryam, kemudian sama Allah ditiupkan roh ke perut tersebut. Padahal nggak ada suaminya. Tapi itulah keistimewaan yang Allah inginkan untuk Maryam. Barang siapa yang meyakini ini, wal jannatu haqqun, dan dia meyakini adanya surga. Meyakini adanya surga, Bu. Bahwasanya surga itu benar, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan dia meyakini adanya neraka. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan masukkan ke dalam surga. Orang yang bermaksiat, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Maka Rasulullah mengatakan apa? Adkhalahul jannah, maka Allah pasti akan memasukkan dia ke surga ala makana minal amal. Ya, bagaimanapun amalnya dia. Meskipun banyak dosanya, kalau dia bisa menjaga akidahnya tetap lurus, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan adanya surga dan neraka, meskipun dia banyak dosanya, nanti Allah izinkan dosanya untuk ditebus dengan pahalanya. Allah akan izinkan dosanya apa, Bu? Ditebus dengan pahalanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah." Sama Allah akan ditimbang nanti. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjaga akidahnya di hari kiamat, sama Allah akan ditimbang. Kalau pahalanya lebih banyak, faman thaqulat mawazinuhu, timbangan kebaikannya lebih daripada keburukannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah. Sama Allah dimasukkan ke dalam surga. Wa man khaffat mawazinuhu, tapi kalau dosanya yang lebih banyak daripada pahalanya, fa ummuhu hawiyah, maka dia harus dicuci dulu di neraka. Ya. Pahalanya misalnya cuman 10, dosanya 15. Berarti 5 dosa ini dia harus tanggung. Dia harus masuk ke dalam neraka, selesaikan dulu 5 ini. Kalau sudah selesai 5 ini, baru sama Allah diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Ini khusus untuk orang yang menjaga tauhid dan akidahnya, Bu. Yang ditimbang itu hanya orang yang tauhidnya lurus, akidahnya benar. Kalau dari mulai dia hidup akidahnya sudah kacau, tauhidnya sama Allah berantakan, alias dia berbuat syirik, ya, pernah berbuat syirik, menyekutukan Allah, bahkan lebih parah dari itu, misalnya menghina Nabi, menghina Allah, menghina Rasul, bahkan lebih parah, nggak percaya sama surga neraka, oh nggak bisa ditimbang, Bu, nggak bisa ditimbang, nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada pahala yang bisa mencuci kotornya akidah, nggak ada. Pahala apapun, hatta dia zaman di dunia dia birrul walidain luar biasa. Apalagi, Bu, pahala-pahala yang diajarkan sama PPKN, apalagi, Bu? Berbuat baik kepada tetangga, mungkin berbuat baik kepada orang tua. Itu kan kebaikan-kebaikan versi sekolah-sekolah negeri. Ternyata apa? Nggak cukup. Jadi kalau kita ajarkan anak kita kebaikan versi-versi seperti ini, akidahnya dia berantakan. Sekarang banyak orang seperti itu, Bu. Orangnya rapi, baik, mungkin kerjaannya rapi, hidupnya rapi, bersih, sama orang tuanya Masya Allah, sama anaknya baik, sama tetangga luar biasa, muamalah sosialnya luar biasa, rajin sedekah, tapi dia sama surga dan neraka nggak percaya. Dia nggak percaya, dia sama Allah ya udah sholat sekedar sholat aja udah. Dia biasa kalau bercanda, dia singgung-singgung urusan agama, menjadikan ya malaikat sebagai bahan bercandaan, azab kubur dijadikan sebagai bahan bercandaan. Banyak akidahnya kacau ini orang ini. Maka ketahuilah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dosa seperti ini nggak ada pahala yang mampu menghapus. Faham ibu-ibu ya? Jadi dosanya sudah terlampau berat, sudah nggak ada satupun pahala yang bisa menghapus kecuali tobat ya di dunia ya. Kita berbicara kalau dia mati belum bertobat ya. Beda kalau dia di dunia, dia udah mengakui kesalahannya, bertobat kepada Allah, mengulang lagi syahadatnya.
Itu orang kalau jatuh dalam kesalahan akidah, dia harus ulangi lagi syahadatnya, Bu. Ya, orang-orang yang sering bercanda bawa nama Allah, bawa nama surga dan neraka, bawa nama nabi, malaikat dijadikan bercandaan, azab kubur dijadikan bercandaan. Ketika dia tobat, dia harus ulang lagi syahadatnya. Kemudian baru bertobat kepada Allah, istighfar, bertobat kepada Allah, dan jangan pernah dia ulangi lagi. Itu baru diampuni. Tapi kita bicara kalau mati, belum bertobat kepada Allah. Karena orang-orang seperti itu dia nggak menganggap dia salah. Saya udah jadi orang baik kok di dunia kok. Tapi nggak pernah belajar agama, nggak pernah dia menata akidahnya, nggak pernah dia belajar bagaimana adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena cara menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka, kata Ali bin Abi Thalib apa? Alimuhum bu'addibuhum, ilmu dan adab. Ajarkan ilmu dan adab. Dan adab yang pertama itu adab kepada siapa, Bu? Pada Allah. Adab kepada Allah itulah yang disebut dengan ilmu akidah. Ilmu akidah itu adab kepada Allah. Ilmu tauhid itulah ilmu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba seharusnya beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang jarang diajarkan di zaman sekarang. Orang sekarang lebih fokus mengajarkan bagaimana adab kepada manusia, adab kepada sesama makhluk dan seterusnya. Dan dia melupakan adab yang pertama, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya mengajarkan akidah, bahwasanya akidah ini adalah akar. Dan yang namanya akar, pastilah dia akan ada pohonnya dan ada buah-buahnya. Maka buah yang dimaksud adalah akhlak. Jadi kata para ulama, akhlak yang baik adalah hasil dari akidah yang lurus. Itu ibu. Jadi kalau ada orang yang akidahnya kepada Allah dia baik, akidahnya kepada Allah benar, tauhidnya kepada Allah lurus, pasti itu akan membuahkan akhlak yang baik kepada sesama makhluk. Dan tidak sebaliknya, nggak sebaliknya. Ya, orang kalau akhlaknya baik tidak bisa membuahkan akidah yang benar, nggak bisa. Tapi kalau dia belajar akidah, bagaimana adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia belajar tentang asma wa sifat, dia belajar bahwasanya Allah Sami'un Basir, Allah Maha mendengar, Maha melihat, Allah Ar-Raqib, Allah selalu mengawasi, sehingga dia merasa diawasi dimanapun dia berada. Dia tahu bahwasanya Allah punya nama Al-Hasib, Allah yang Maha menghisab. Kecil atau besar, pahala hamba Allah pasti hisab. Kecil atau besar, dosa hamba Allah pasti akan hisab. Allah punya nama Al-Hafidh, yang Maha menjaga. Allah nggak lupa menjaga semua perbuatan hamba. Nggak ada perbuatan hamba yang sia-sia. Nggak ada perbuatan hamba yang nggak dibalas sama Allah. Kalau dia belajar itu semua tentang akidah, maka pasti itu semua akan apa, Bu? Membuahkan apa? Akhlak yang mulia. Pasti itu. Jadi kalau ada orang akhlaknya kok buruk, dia berani teriak-teriak sama orang tuanya, ngomong jorok terusan di mana-mana, teriak-teriak misal di kampungnya, misal tetangganya semua dimaki-maki sama dia, pasti itu orang akidahnya nggak benar, Bu. Ibu-ibu jangan sampai ada yang tanya, Ustadz, ada di tempat saya orangnya baik, akidahnya lurus, gini, rajin sholat. Oh enggak, itu enggak, akidahnya enggak benar itu berarti itu. Enggak, coba ibu cek. Cek aja, Bu, pasti itu orang imam dia baru ngaji, ya mantan preman mungkin. Enggak mungkin, Bu, orang kalau belajar akidah, gimana dia belajar akidah, terus akhlaknya buruk sama manusia. Sedangkan setiap hari yang dia pelajari asma wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar sifatnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yubghidul fahishal badhi. Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang mulutnya kotor. Allah membenci orang yang suka berbuat perbuatan yang keji. Terus setiap hari dia berbuat perbuatan yang keji? Nggak mungkin. Jadi ibu kalau mau mengajarkan, kalau mau anak-anak kita akhlaknya baik, maka nomor satu apa, Bu, yang diajarkan ke anak-anak kita? Akidah. Nggak ada lagi, Bu. Ajarkan bagaimana akidahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan tauhid kepada Allah. Ajarkan dia tentang sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tadi yang saya sebut ilmu yang dimaksud itu ada 3 ya. Yang pertama mengenal Allah. Yang kedua mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nggak kita ajarkan ke anak-anak kita dari kecil, kita ajarkan anak-anak itu bahwasanya Rasulullah mengatakan misalnya apa kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Pernah dengar itu hafalan anak-anak kecil, Bu? Jangan marah, nanti kamu masuk surga. Kemudian dia diajari juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dia diajarkan itu dari kecil. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya. Fala yu'dhi jarahu, jangan mengganggu tetangganya. Kemudian dia belajar dari akhlaknya Rasulullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang ringan tangan, membantu. Rasulullah orang yang tawadhu. Rasulullah kalau duduk di kalangan para sahabatnya nggak bisa dibedakan mana yang Rasulullah, mana yang sahabat, nggak bisa dibedakan. Kenapa, Bu? Karena duduknya sejajar, kemudian pakaian yang dipakai sama. Jadi kalau ada orang dari luar kota datang mau nemuin Rasulullah, tahu Rasulullah di masjid, maka tanya dulu dia, ayyukum Muhammad, mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Padahal apa, Bu? Rasulullah SAW. Kenapa itu semua? Karena pakaiannya sama. Rasulullah nggak terus duduk di atas singgasana, kemudian pakai pakaian yang ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah SAW. Bahkan pernah ya beberapa kali Rasulullah itu sholat subuh itu nggak pulang di masjid sama sahabatnya sampai matahari terbit. Kemudian Rasulullah minta dibuatkan sarapan oleh salah seorang istrinya. Maka istrinya pun mendatangkan tharid namanya. Tharid itu bubur daging. Ya, kemudian sahabat dipanggil sama Rasul, diundang semuanya, ayo makan. Maka Rasulullah pun ikut nimbrung di situ. Ini Rasul loh, Bu. Rasulullah loh ini loh. Orang Persia, orang Romawi gemeter loh, Bu, dengkulnya, Bu, dengar nama Nabi Muhammad SAW. Ketakutan loh. Raja Romawi mengatakan, kalau seandainya ya aku diizinkan bertemu Muhammad, aku akan cuci kakinya. Ternyata ketika makan, ya Rasulullah yang menghidangkan, Rasulullah ikut makan di situ. Maka ada seorang Arab Badui yang ikut datang di situ dan mengatakan, ya Muhammad, mahadha ya Muhammad, apa ini ya Muhammad? Rasulullah duduknya lesehan, duduknya sama kayak sahabat yang lain, sama seperti orang duduk di antara 2 sujud itu ya, menekukkan lututnya itu. Duduknya seperti itu Rasulullah. Kaget ini orang Badui ini. Mahadha ya Muhammad, apa ini ya Muhammad? Kamu ini raja yang aku dengar di luaran sana, pemimpinnya ini Muhammad. Perang lawan siapa aja menang. Kok ternyata begitu ditemuin, begini orangnya. Ya, sederhana dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Innallaha ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran anidan. Sesungguhnya Allah itu menciptakan aku dan menjadikan aku hamba yang rendah hati. Dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong. Allahu Akbar. Inilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mustahil lah, Bu, ada orang yang belajar sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu adalah perkara akidah, sirah Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba dia akhlaknya buruk di luaran sana. Dia suka tawuran. Setiap hari yang dia baca apa, Bu? Perang kaum muslimin ini sama orang-orang kafir. Sama orang muslim itu bersaudara. Muhajirin hijrah ke Madinah sama orang-orang Ansor disambut. Bahkan hartanya dibagi. Kemudian mungkin dia di luaran sana tawuran sama sesama muslim. Kalau dia belajar akidah dengan benar, nggak mungkin, Bu. Yang tawuran anak-anak SMP, SMA di luar sana, Bu, pasti nggak belajar sirah Nabi. Pasti nggak ada belajaran sirah Nabi, Bu, di sekolahannya itu. Kalau ada mungkin seminggu sekali dan pelajaran-pelajaran yang sisa waktu saja. Nggak mungkin kalau anak kita belajar sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecil. Ditanamkan bagaimana Rasulullah SAW ya dengan para sahabatnya membangun persaudaraan dan seterusnya. Nggak mungkin seperti itu.
Maka inilah pentingnya kita apa? Menanamkan akidah kepada anak-anak kita, supaya anak kita akhlaknya baik, supaya akhlaknya benar, Bu, supaya gampang dinasehatin, supaya kalau kita ngomong nggak capek kita, Bu. Kita ngomongin anak kita nakut-nakutin dia dengan surga neraka, awas, itu dosa. Awas, ini haram, nanti Allah masukkan ke neraka. Ini kerjakan ini, sholat supaya masuk surga. Ini begini, supaya Allah sayang sama kita. Ini begini, supaya Allah kabulkan doa-doa kita. Itu, Bu, ajarkan itu ke anak-anak kita. Ya, itulah pasti yang akan membuahkan akhlak yang baik kepada mereka semuanya. Kemudian ilmu yang berikutnya, ya, setelah ma'rifatullah, ma'rifatun nabi. Kemudian yang ketiga apa, Bu? Mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam itu caranya. Ya, ajarkan ke anak-anak kita 3 hal ini. Ya, bagaimana dia mengenal Allah, ceritakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ceritakan kepada dia tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sirah perjalanan Rasulullah, bagaimana sifat-sifatnya Rasulullah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ajarkan agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan ini nggak bisa kalau kitanya nggak belajar, Bu. Kalau kitanya nggak punya, bagaimana kita mau ngasih? Kita nggak punya ilmunya, kita nggak belajar agama, gimana kita mau ngajarin? Jadi harus belajar kita agama, harus punya ilmu agama yang cukup untuk apa? Untuk ngajarin anak-anak kita akidah ini, Bu. Ya, supaya dia jadi anak yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dia menjadi anak yang apa tadi? Akhlaknya yang mulia. Ajarkan kepada dia agamanya Allah. Apa agama Allah yang pertama kali diajarkan ke anak-anak kita? Ya, yang pertama sholat. Sholat, Bu, ajarkan sholat. Ya kan tadi masalah tauhid sudah ya, rukun Islam yang pertama syahadatain itu sudah masuk di masalah mengenal Allah dan mengenal Nabi. Tinggal 4 yang berikutnya, ajarkan sholat anak-anak kita, Bu. Ajarkan bagaimana dia berwudu. Ajarkan dari kecil. Anak-anak itu mulai diajarkan sholat kapan? Kata Rasulullah, alimu abna'akumus sholah wahum abna'u sab'i sinin. Mulai umur 7 tahun, mulai ajarkan tata cara sholat. Ajarkan wudu yang benar. Ajarkan bagaimana membedakan najis. Ini najis, ini enggak najis. Kalau sholat harus bersih dari najis. Bajunya ganti yang bersih. Kemudian wudu, tata cara wudu seperti apa? Basuh telapak tangan, kemudian basuh mukanya, kemudian cuci tangan sampai ke siku-siku. Gimana kalau ibu nggak ngerti tata cara wudhu yang benar mau ngajarin anak-anaknya, Bu? Nggak bisa. Ajarkan sholat. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam itu sama Allah dipuji di Al-Quran karena Nabi Ismail itu rajin memerintahkan keluarganya untuk sholat dan zakat. Kata Allah, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nabi Ismail itu rajin sekali mengingatkan keluarganya, anak dan istrinya untuk salat dan zakat. Diingatkan keluarganya. Jangan lupa salat. Jangan lupa salat. Kalau azan ya disuruh anak-anaknya salat di masjid. Kalau enggak, ya sholat di rumah berjamaah. Itu minimal itu. Sholat berjamaah di rumah tepat waktu. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, "Apa? As-salatu ala waqtiha." Salat tepat waktu. Begitu masuk waktu azan, salat. Ajarkan tuh anak-anak kita, Bu. Gak mungkin anak-anak kita kemudian sholatnya tepat waktu, kemudian dia di luar jadi berandalan, gak mungkin, Bu. Dan gak mungkin anak-anak yang belajar agama sama orang tuanya biasa dididik akidah dari kecil, dididik agar takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, diajarkan untuk sholat malam misalnya, berdoa minta sama Allah supaya menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Kemudian besarnya jadi anak, mohon maaf, pengangguran, nggak ada kerjaannya sama sekali. Jadi orang-orang nggak kepake, nggak mungkin itu, mustahil, Bu, mustahil itu. Orang yang
akidahnya benar, sholatnya dia jaga, akidahnya lurus, kemudian jadi orang yang nggak kepake, jadi orang yang suka minta-minta. Nggak mungkin itu, nggak mungkin, Bu. Allah SWT mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha, laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, rajin beramal saleh, beriman, maka janjinya Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku akan berikan kepada dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang indah. Pasti itu. Sama Allah dikasih kehidupan yang indah. Jadi kalau mau masa depan anak-anak kita, masa depan yang cerah, ajarkan ilmu agama. Nggak ada lagi, Bu. Mau masa depan anak kita, masa depan yang cerah, mau hidup anak kita, hidup yang tenang, tentram, damai, serba dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kena musibah dia sabar. Kalau dikasih nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun suatu saat, namanya juga manusia, dia jatuh dalam perbuatan dosa, dia tobat dan istighfar. Ini tiga ini tanda orang yang bahagia, Bu. Orang yang bahagia itu bukan orang yang banyak hartanya, punya uang triliunan, enggak, itu malah mungkin bikin kepala pusing, Bu. Mungkin itu malah semakin hartanya banyak, dia malah semakin ngerasa miskin. Tanda buktinya apa? Dia semakin banyak korupsi. Padahal uangnya udah ratusan miliar, asetnya udah di mana-mana, tapi malah rajin mencuri bahkan dari rakyat kecil. Maka orang yang berbahagia, kata para ulama, yaitu orang yang ketika dia diuji oleh Allah dia sabar. Dikasih nikmat sama Allah dia bersyukur. Dan ketika dia jatuh dalam perbuatan dosa, dia bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nggak mungkin ya ada orang yang bisa seperti ini hidupnya kecuali orang yang belajar ilmu agama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki akidah yang lurus. Dia tahu dosa, dia tahu surga neraka, sehingga itu mendorong dia untuk beramal soleh. Dan orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah, kata Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah. Thayyib, kehidupan yang baik. Hidupnya serba baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh hebat hidupnya orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya setiap episode dari kehidupan orang mukmin semuanya indah. Orang mukmin itu kalau mau cerita tentang kehidupannya dia, setiap episode dari hidupnya, cerita hidupnya semuanya bagus, Bu. Bagaimana itu kata Rasulullah? Kata Rasulullah, in asabathu sarra'un syakara. Itu orang mukmin. Kalau dikasih nikmat sama Allah dia bersyukur. Jadi dia nggak ada cerita dapat rezeki nomplok terus maksiat, nggak ada cerita begitu, Bu. Terus dia terus hura-hura, foya-foya, jadi orang yang sombong, diktator, nggak. Dikasih nikmat sama Allah, dikasih jabatannya naik, hartanya dikasih melimpah sama Allah, dia bersyukur kepada Allah. Dia tambah lagi ibadahnya, dia sedekah, dia zakat, dia berangkat umroh, haji dan seterusnya. Itu orang yang beriman. Wa in asabathu dharra'un sabar. Kalau sama Allah dikasih ujian dia sabar, itu orang mukmin. Makanya kata Rasulullah, ajib, hidupnya orang mukmin ini luar biasa indahnya, mengagumkan, kata Rasulullah. Rasulullah aja kagum. Dan kata Rasulullah, dan kehidupan seperti ini tidak mungkin bisa didapatkan kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang beriman itu siapa? Siapa lagi kalau orang yang bukan yang orang yang punya akidah yang lurus tadi itu, Bu. Ya, jadi orang yang beriman kepada Allah, hidupnya dia selalu Dia selalu bisa bawa diri. Bagaimanapun keadaan yang Allah berikan buat dia bisa bawa diri. Ya, lagi seret rezekinya, dia bisa bawa diri. Dia sabar. Dia nggak minta-minta. Dia terus mencoba lagi berusaha. Kalau pas suatu hari pecah telur, dapat rezeki nomplok dia nggak terus
histeris, ya, lupa sholat, foya-foya, party, minum khamr, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia juga pasti akan pilih teman yang baik. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lurus akidahnya. Maka perlu ibu-ibu kita pelajari akidah yang benar, ajarkan kepada anak-anak kita sebagai bekal untuk masa depannya dia. Bekalnya dia untuk masa depannya dia. Supaya dia Allah jauhkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena azabnya Allah itu tidaklah turun kecuali dikarenakan dosa. Jadi orang kalau akidahnya lurus, dia jarang berbuat dosa. Kalaupun dia jatuh dalam dosa, dia akan segera bertobat dan istighfar. Berarti apa? Dia jauh dari musibah, jauh dari azab. Bukan musibah, tapi azab. Jadi kalau kita mau menyelamatkan anak kita dari azab Allah, Bu, ya, di antara bentuk azab Allah itu apa, Bu? Mati mendadak. Itu. Kalau kita mau selamatkan anak kita dari mati mendadak, anak kita keluar dari rumah kita sehat walafiat, tiba-tiba naudzubillah min dzalik, bisa bermacam-macam, apapun itu. Ya, bisa kecelakaan, bisa misalnya tenggelam, dan beritanya sangat banyak ya, mungkin orang-orang yang bahkan kita kenal. Maka salah satu cara menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari al-mautul faja'ah, kematian yang mendadak, adalah dengan apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa, kita menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari akidah yang benar, mempelajari akidah yang lurus, beramal soleh. Hanya dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari azab Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Munculnya musibah di lautan dan di daratan itu dikarenakan dosa yang diperbuat oleh manusia. Dikarenakan dosa itu ada musibah, ada angin ribut, ada banjir, ada ya, krisis moneter misalnya, harga naik dan seterusnya. Itu disebabkan karena apa? Karena dosa perbuatan manusia, kata Allah. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya Allah merasakan kepada dia dampak dari dosa yang dia lakukan. Jadi sama Allah dirasakan, ini loh, dosa yang kau kerjakan itu ada dampaknya. Dampaknya ya ini, musibah yang kau rasakan itu. La'allahum yarji'un. Tujuannya supaya manusia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian perlu kita ingat kenapa kita harus ajarkan kepada anak-anak kita akidah yang lurus. Ya tentunya karena akidah ini satu-satunya modal kita di akhirat. Untuk membangun rumah kita di surga, kita perlu akidah yang lurus. Dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sebagaimana yang Allah SWT firmankan, bahwasanya akhirat itu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Jadi kalau kita di rumah ini, di dunia ini punya rumah, misalnya besarnya segini misalnya rumah kita, ini sudah sangat mewah ya, sudah luas ya. Kata Allah, kehidupan di akhirat untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah khairun wa abqa. Lebih bagus lagi. Wa abqa, dan lebih kekal. Kehidupan di dunia meskipun kita punya rumah yang besar, maksimal 100 tahun kita sudah mati. Tapi kehidupan akhirat lebih kekal. Ya, enggak ada batasnya. Kemudian juga Allah SWT mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan Allah SWT membantu kita untuk terus bisa termotivasi dengan akhirat, sehingga kita bisa terus bersemangat untuk beramal soleh dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Apabila ada yang mau ditanyakan ibu-ibu, silakan. Ada yang mau ditanya nih, Ibu? Ada yang mau tanya? Tapi kalian mau ada acara lagi?
Cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pengajian hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih ibu-ibu yang sudah datang. Insya Allah bulan depan kita ketemu lagi di pengajian rutin. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah mudahkan jalan kita menuju surga, dan insya Allah kita bisa datang rutin ke kajian supaya kita juga bisa mengajarkan anak-anak kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Di depan ada sedikit bazar, boleh dilihat dulu sebelum pulang, Ibu. Iya, sebentar ada pengumuman sedikit. Terima kasih untuk ibu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi hingga siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa hadir di dalam kajian rutin Yayasan Dakwah Umatul Muslimat. Walaupun cuaca di luar gerimis hujan dari pagi ya, dari semalam mungkin ya, Jakarta. Tapi alhamdulillah Allah masih menggerakkan kaki kita, dan ini merupakan suatu rezeki. Ya, hidayah itu rezeki. Hidayah terbesar adalah rezeki dari Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melangkahkan kaki kita ke sini, itu pahalanya luar biasa. Ibu-ibu sekalian, di ruangan ini begitu banyak malaikat yang mendoakan kita, memohonkan ampunan untuk kita yang sedang menuntut ilmu. Kita tidak melihat. Itulah akidah. Ya, kita mempercayai bahwa malaikat ada di ruangan tempat menuntut ilmu, memohonkan ampunan sampai selesai nanti kita keluar. Masya Allah. Mau diampuni Bu dosanya? Insya Allah, mudah-mudahan. Dan itu memang janji Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang yang menuntut ilmu dengan niat lillahi ta'ala, Allah akan berikan pahala dan juga Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ibu-ibu sekalian, tadi pembahasan adalah tentang bagaimana menanamkan akidah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Mungkin di sini ada banyak wali murid SD Nurul Hikmah. Kalau kita dengar tadi kajian Ustadz bahwa peran utama adalah peran orang tua, betul? Peran yang memegang peran adalah orang tua kita atau orang tua terhadap anak-anaknya. Sekolah sudah mengajarkan, tetapi kalau tidak seiring dengan pendidikan yang ada di rumah, maka tidak mungkin dapat berjalan dengan baik. Di sekolah diajarkan Al-Quran, tapi di rumah orang tua tidak memberikan motivasi, maka hasilnya tidak sempurna. Ya, ketika gurunya konfirmasi ke orang tua bilang, udah biarin aja deh Bu, biarin aja deh Pak. Ada murid kita yang seperti itu, yang orang tua yang seperti itu. Tidak adanya kerjasama. Padahal fungsi sekolah hanya sebagai membantu bapak dan ibu sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anaknya yang mungkin bapak dan ibu tidak sempat. Apalagi zaman sekarang orang tua banyak yang kerja ya, dua-duanya. Ya, itu tugas sekolah hanya membantu. Tugas pemerintah juga hanya membantu, memfasilitasi. Tetapi tugas yang utama adalah orang tua di rumah. Akidah yang benar akan menghasilkan akhlak yang benar dan baik. Baik, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang tadi bisa sampaikan dapat kita serap dengan baik
dan akan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita semua untuk bisa mendidik anak-anak kita, mendidik diri kita sendiri, mendidik anak-anak kita dan keluarga kita agar menjadi anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi muslim dan muslimah yang istiqomah di atas agama Allah dan di jalan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang ditanya cuma 3, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ini yang tadi 3 itu. Kalau 3 ini sudah kita bisa tanamkan dengan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, baik diri kita maupun anak kita. Jangan kita berharap anak kita ngaji, kita dapat pahala, anak kita sholat, kita dapat pahala, tapi diri kita tidak perbaiki, itu juga dosa. Berarti kita menzolimi diri sendiri. Ya, baik ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa kumpul kembali di tempat ini. Siapapun ustadznya, tidak perlu pilih-pilih ustadz. Ustadz yang tenar orangnya banyak, ustadz yang tidak tenar orangnya sedikit. Padahal yang kita ambil adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alaina wa alaikum insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.